bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatuli untuk bicara tentang Indonesia dan episode tutorial tips 3. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial tips My Diary 3 yang aku salah-salah. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah dari menyimpan file atau folder game emulator yang ke dalam aplikasi software dan aplikasi software penyimpanan. Jadi gini, jadi sejak zaman era handheld portable masih berlaku. Nah, jadi kan game itu kan bisa berupa filenya namanya ISO atau nggak tahu apa, tapi kalian bisa lihat ke ISO. Jadi ISO file ini tuh biasanya bentuk foldernya, ikonnya adalah bentuk CD dalam filenya. Nah, jadi kalau kalian yang belum pernah tahu, yang sudah tahu apa itu ISO, itu merupakan file yang berisi konten game. Jadi bagi aku tuh sih ini merupakan pengalaman di setiap bulan Juli ya, sebelum PSP aku belum diperbaiki ke ATC. Jadi aku tuh mencoba game emulator apapun berapapun judulnya dengan menggunakan PSP emulator yang baru saja masih terinstall. Tapi alhamdulillah walaupun terbiasa, tapi resikonya tuh bikin stick kita itu rusak dan karena kamera gitu. Jadi maklumin aja karena aku masih dianggap awal pemula ya. Ini sebenarnya rekomendasikan untuk Pak Iwang juga kalau nonton vlog ini. Alhamdulillah semoga dipermukakan karena aku masih tetap bersyukur stickku masih rusak, ya udah simpan aja. Sama kayak waktu kacamata aku tuh juga gitu. Jadi kan PSP aku kan sekarang lagi di tas, yang lagi di sebelah sana tuh di tas sama saudara juga buat dibawa ke ITC ya. Utamakan cek kondisi terlebih dahulu sebelum memutuskan beli Mika ataupun ataupun keputusannya mau dikencengin. Jadi karena aku menemukan kesalahan dari PSP-nya tadi yang kemarin di vlog sebelumnya, yaitu jadi kan terbuka. Nah itu kan karena bautnya hilang di bagian atas, yang tapi bukan tutup baterai tapi tutup memori sticknya. Jadi akibatnya jadi kita suka sering mati sendiri walaupun nggak nyala. Tapi waktu itu alhamdulillah pernah banget kalau nggak dipakai lama tuh kadang kan waktu aku nyalain lagi tiba-tiba ternyata berhasil. Nah mungkin ini kerusakannya bukan IC ternyata tapi juga karena kelonggaran. Jadi ini mengingatkan aku kalau tahun 2014 juga sama, kenapa SP sering mati? Mungkin karena kelonggaran. Jadi agak kalian jangan perlu khawatir. Kalau aku dapat banyak rezeki lagi, kan rezekiku masih banyak terus diperlukan untuk tabung-tabung. Untuk beli rencananya mau beli Mika ataupun ini guys atau joystick. Tapi samakan Mika dulu baru joystick supaya biar nanti pas udah joystick kan bisa beli online yang padahal banyaknya harga yang murah. Jadi kalau sekarang kita balik ke topik file penyimpanan. Jadi kalau kalian pernah memiliki aplikasi PSP ataupun emulator lainnya, kalian harus wajib membuat folder save datanya untuk dimasukkan ke aplikasinya ya. Pertama, jadi kaidah itu dengan menggunakan aplikasi. Jadi kan aplikasi Terabox di ponsel kalian, ponsel atau di laptop kalian atau PC, kali ini save itu tuh bisa tetap tersimpan guys. Jadi tujuannya bisa. Jadi cara pertamanya harus memasukkan dulu nama folder gamenya, namanya PSP Files ataupun PS Vita Files ya, atau misalnya game lainnya seperti PS2 Files dan lain sebagainya. Terus kalian ketik judul game apa yang akan mau disimpan, terus juga kalau jika kita ada save tuh silahkan kalian pindahin ke dalam ini. Jadi tujuan dari kaidah ini adalah untuk mencegah file data save-nya tidak hilang, karena kan itu juga bisa membuang-buang waktu dan biaya kalau mau ngisinya lagi. Biasanya kan dulu kan harus ngisinya ke toko pasaran. Tapi di zaman era kita sekarang ini kalian bisa cari isi di Rooms for Fun ataupun di Zero Romance. Pokoknya yang legal untuk mendownload ISO-nya. Jadi saya udah pernah kali mencoba tuh dan cara melogging PSP, kalian bisa di vlog sebelumnya. Jadi kalian disimpan dulu ke dalam foldernya yaitu ataupun filenya namanya save games di baik di Windows 10 maupun 11. Jadi baru setelah itu kalau sudah selesai pindahin deh kalau save sudah dibuat, ataupun ada dua jenis, ada ISO data dan juga save data biasa. Jadi ISO data ini juga membantu untuk gaming. Jadi kalian sudah menyimpan baik-baik di file folder masing-masing supaya tidak hilang. Nah, terus kaidah lain itu juga adalah menghemat waktu dan biaya. Nah, seperti yang aku katakan tadi, daripada kita harus menuju ke toko atau mengisi gamenya, alangkah baiknya kalian harus biasakan nih kalau misalnya kalian mau berminat mau ganti game atau menghapus, simpan dulu file-file game yang udah tamat. Misalnya nih file udah tamat, alurnya ke dalam aplikasi nama Terabox ataupun yang lainnya. Terus kemudian hapus ISO-nya, terus kita download terus ganti ya. Jadi manfaatnya supaya game itu masih ada, supaya ini juga membantu mengurangi resiko terjadi kepenuhan memori pada memori stick duo ataupun PS Vita-nya itu sendiri. Ataupun bisa juga kata lain memory card. Jadi karena kan minimalnya kan biasanya kan kalau laptop gaming itu kan filenya harus banyak game. Tapi dengan menyimpan separatif aplikasi kalau itu tidak hilang agar bisa berguna untuk keperluan kalau mau main lagi, baik itu di PS
baik lewat konsol maupun biasa ya emulator. Oke, untuk pro kali ini juga bisa manfaat dari kesibukan kalian ya. Jadi kalian harus selalu menjaga game platform supaya tidak hilang. Dan itu kalian jangan salah menghapusnya. Harus di download terlebih dahulu baru dihapus di dalam folder aplikasi simpanannya. Dan kalian juga mau doanya ya, semoga nanti setelah dari nanti dipermudahkan urusan untuk perbaikan PSP nanti kalau aku buang listrik udah ada, ataupun kalau kalian mau minta kan nggak usah terlalu mendesak, asalkan gubur ya. Dan jangan lupa biasa follow sosial media aku, kemarin bisa aku sini lebih tahu bagaimana caranya bagaimana apa kaidah dari menyimpan file atau menyimpan ke dalam game emulator ke dalam aplikasi atau bagaimana menurut versi kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.